memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Yuk kita menggali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusmu. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, memakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, memakan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusmu. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusmu. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, yuk sebelum kita memasuki firman Tuhan, aku mengajak kita semua untuk kita satukan hati kita mau datang ke Tuhan, kita mau ke satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lagi kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang
hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kalau setiap kami Bapa masih bisa beribadah melalui YouTube. Bapa, kiranya yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Ajari kami untuk bisa mendengarkan dengan baik dan juga dengan sikap yang baik. Berkati Tuhan buat kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan bisa menjadi rema dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Hai adik-adik semua. Coba lihat. Ini Kak Winda punya peliharaan. Kucing namanya Mochi. Coba adik-adik di sini, siapa yang punya peliharaan kayak Kak Winda? Ada nggak? Nah, hari ini Kak Winda mau cerita tentang binatang-binatang yang lucu-lucu. Yuk, sekarang semuanya duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita ya. Seekor anjing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Seekor kuda pun memanggilnya. Hai anjing kecil, kamu pendatang baru di sini. Nanti kamu akan tahu kalau aku binatang yang paling disayang. Karena aku kuat dan banyak membantu petani mengangkat hasil panennya. Kata si kuda. Tiba-tiba datang si kucing. Kucing pun mengeong. Kucing itu pun bilang, meow. Ingat, Pak Tani tidak akan panen banyak kalau tikus-tikus si pemakan tanaman itu tidak aku singkirkan. Meow. Wah, lalu datanglah si sapi. Sapi pun melenguh mu dan berkata, mu, aku binatang paling terhormat. Ibu Tani membuat keju dan mentega dari susuku. Lalu datanglah si ayam. Pak, 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 pak. Aku disayang Ibu Tani. Setiap hari aku menghasilkan telur yang sangat berguna. Pak, 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 pak. Wah, adik-adik, binatang-binatang itu sombong. Merasa paling berguna dan menganggap anjing tidak berguna. Wah, lalu terdengarlah teriakan si domba. Mek, kalian kalah. Akulah yang paling berguna. Karena buluku dijadikan mantel dan selimut yang memberi kehangatan bagi seluruh keluarga. Mek, oh iya, pikir-pikir aku setuju dengan kalian bahwa si anjing kecil ini adalah binatang paling tidak berguna di ladang ini. Mbak, dia tidak menghasilkan apa-apa untuk keluarga di sini. Mbak. Adik-adik tahu, anjing kecil itu seperti baru tersadar bahwa dirinya kecil, tidak kuat, dan tidak menghasilkan apa-apa. Dengan hati yang sangat sedih, anjing kecil ini pun
pergi menjauh dan menangis. Dia pun mulai menyesali keadaan dirinya dan mulai cemburu dan iri kepada binatang-binatang lain yang punya begitu banyak manfaat. Nah, lalu datanglah seekor anjing tua. Anjing ini mendengar tangisan si anjing kecil dan berkata, "Ruff, memang kamu kecil, tidak kuat angkat hasil panen. Ruff, ruff, ruff. Kamu tidak bisa memberikan susu, telur, ataupun bulu. Ruff, ruff. Tetapi bodoh kalau kamu jadi iri dan menangisi yang tidak bisa kamu lakukan. Ruff, 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 ruff. Kamu tidak boleh iri, tetapi gunakanlah kemampuan yang diberikan Tuhan, yaitu dengan membawa kegembiraan." Wah, si anjing kecil ini awalnya dia tidak ngerti apa yang bisa dia lakukan agar bisa berguna. Sampai tibalah sore hari, Pak Tani datang dari ladang dengan tubuh yang capek. Wah, lalu anjing kecil ini pun datang menyambut, menjilat-jilat dan mengibas-ngibaskan ekornya. Wah, Pak Tani tertawa gembira dan duduk di rumput, bermain dengan anjing kecil yang berlari-lari, melompat-lompat, berguling-guling. Lalu Pak Tani pun gendong, peluk, dan elus-elus anjing kecil itu dan berkata, "Walaupun aku pulang dengan tubuh yang sangat lelah, tapi kelelahanku ini jadi hilang waktu kamu gembira menyambut aku. Anjing kecil, kamu benar-benar paling berharga di antara semua binatang di ladang ini. Kecil-kecil, kamu mengerti tentang kasih dan sayang kepada tuanmu. Dan aku pun sayang kamu." Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatu, binatang, pohon, dan lain-lain dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Tuhan juga menciptakan manusia tidak persis sama, tetapi berbeda-beda. Baik secara fisik tubuh, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang matanya besar, ada yang matanya sipit, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus. Dan juga selain fisik yang berbeda, Tuhan juga berikan talenta atau bakat yang berbeda-beda. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar menari, main musik, menggambar, olahraga, pintar di sekolah, dan lain-lain. Jadi semua orang punya kelebihannya masing-masing untuk saling membantu dan melengkapi. Nah, karenanya kita harus selalu menjaga hati kita. Jangan pernah cemburu atau iri kepada orang lain. Tetapi bersyukurlah atas diri kita dan kasihilah semua orang yang berbeda dengan kita. Ingat adik-adik, kasih itu tidak cemburu. Pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus." Jadi Allah itu adalah Tuhan Yesus. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di hari pertama berfirmanlah Allah, "Jadilah terang," dan dipisahkan dari gelap. Terang itu pun dinamai siang, dan gelap itu malam. Pada hari kedua, Allah berfirman, "Jadilah cakrawala," dan Allah menamainya langit. Hari ketiga, Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan segala binatang di air atau laut, dan binatang atau burung-burung bersayap di udara. Pada hari keenam,
Allah menciptakan binatang di darat. Setiap kali Allah menciptakan, selalu hanya dengan perkataan atau firman saja, dan semuanya jadi. Allah melihat bahwa semua ciptaannya itu baik. Pada hari ke-6 itu, Allah juga menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berbeda dari ciptaan lainnya yang Allah katakan semua baik, tetapi saat Allah menciptakan manusia, Allah katakan sungguh amat baik karena diciptakan sangat istimewa menurut gambar Allah dan dihembusinya roh Allah yang bersifat kekal. Manusia menjadi satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa berhubungan atau ngobrol dengan Tuhan melalui doa dan hati kita. Manusia juga diberkati dan diberikan otoritas atau kuasa untuk mengatur semua ciptaan lainnya. Wow, adik-adik, istimewa banget ya kita ya. Kita harus bersyukur karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Di Yesaya 43 ayat 4, Tuhan berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau." Wah, di mata Tuhan, kita ini sangat berharga. Bahkan dikatakan mulia dan sangat disayangi dan dikasihi. Karena kasihnya, Tuhan Yesus Sang Pencipta mau loh datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Luar biasa. Allah itu kasih. Kita juga harus punya kasih. Dan harus ingat, kasih itu tidak cemburu ataupun iri. Jadi adik-adik, tidak boleh lagi ya ada yang merasa dirinya tidak berharga, merasa jelek, minder terus, jadinya cemburu dan iri kepada orang lain yang mungkin terlihat lebih pintar, lebih cantik atau ganteng dari kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan menciptakan semua orang itu istimewa. Ada yang tidak terlalu cantik atau ganteng, tapi punya sikap yang baik, yang ceria, yang mengasihi, yang membuat orang itu jadi menarik. Sebaliknya juga, kalau cemberut, kata-kata judes, suka iri hati, tidak bisa mengasihi orang lain, wah pasti tidak akan jadi orang yang menyenangkan ya adik-adik ya. Oh iya, setiap orang juga diciptakan Tuhan dengan bakat atau talenta yang berbeda-beda. Jadi tugas kita harus cari tahu apa bakat dan talenta kita. Lalu belajar dan latih terus supaya jadi berguna dan maksimal untuk hidup kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Cari keistimewaan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan bersyukurlah untuk semua yang Tuhan sudah kasih di hidup kita ini. Dan juga sebagai anak-anak Tuhan, hati kita harus penuh dengan kasih kepada semua orang. Tidak cemburu atau iri hati. Karena kasih itu tidak cemburu. Nah, sekian firman Tuhan adik-adik. Sekarang yuk kita lipat tangan kita sama-sama dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saya diciptakan istimewa. Saya berharga dan Tuhan Yesus sayang saya. Bantu saya untuk tidak cemburu dan iri, tetapi bisa mengasihi semua orang. I love you Jesus. Haleluya. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya teman-teman, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu.
Amin. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik semua, jangan lupa abis ini kita ada Zoom ceria. Adik-adik, jangan lupa juga untuk renungannya selalu dibaca ya. Tuhan Yesus memberkati. Tada!